siapkan. Doa. Siap, doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Absen dulu ya. Adelia Karisa, Afifah Najib Afifah, ada Aksa Jenaditya, Amorian Dirga Kayana, masuk Aurelia Kenziro Agata, Excel, masuk Ayu Dwi Juanita, Braja Putra, Citra Mutiara Putri, Erlangga Eka Putra, Erlinda Akila Mutiara, Muhammad Ramadhani Kuina, Muhammad Ramadhani, Mulyana Farhan, Sepulta Novia Sari. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun hari ini puasa, anak-anak harus tetap semangat ya. Ya, oke. Kita sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita menyanyi dulu lagu nasional. Oke? Berarti bareng bendera. Dilanjutkan, guru mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Sela Karlinda Puspa, biasa dipanggil Bu Sela. Ya, anak-anak? Ya, alamat rumah Bu Sela ada di Kecamatan Selahu, Kabupaten Ponorogo. Dan Bu Sela ini adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas PGRI Madiun. Ya, anak-anak tahu nggak Universitas PGRI Madiun di mana? Tahu nggak? Belum, Bu, karena saya masih SD. Oke, langsung saja ya, kita hari ini masuk ke mata pembelajaran IPAS. Ada temanya adalah aku dan kebutuhanku. Nah, Bu Sela ingin mengerti bagaimana perasaan dari anak-anak Bu Sela ini. Ayo, ini adalah gambar emoticon apa ini? Ya, senyum berarti tandanya dia itu senang. Oh, ini sedih. Coba dari anak-anak Bu Sela ini yang hari ini senang siapa? Yang hari ini senang ada berapa orang? 1 orang saja yang senang hari ini. Yang merasa senang hari ini berapa orang? 4 orang yang senang. 1, 2, 3, 4. Yang sedih berarti sesanya sedih. Ayo coba Mas Aksa. Kenapa kok sedih hari ini Mas Aksa? Apa? Akun FF-nya hilang. Terus sedih. SDN Kertosari 02. Semangat ceria hebat. Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, harus semangat seperti tepuknya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya dengan benar. Untuk yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kebutuhan hidupnya berdasarkan kebutuhan dan keinginannya dengan benar. Nah, yang ketiga, peserta didik itu dapat menyimpulkan bagaimana sih perbedaan antara kebutuhan
kebutuhan dan keinginan. Nah, yang keempat, peserta didik mampu mengerjakan soal-soal yang dikasih sama gurunya. Nah, ini kalian disuruh mikir, apa saja ya kebutuhan manusia itu? Iya, sandang, pangan. Sandang itu apa ya, sandang? Baju, pakaian yang sedang kalian pakai itu sandang. Butuhkah kalian baju ini? Butuh. Terus apa ada lagi? Ada apa lagi? Pangan. Contohnya pangan apa, Mas Aksa? Makanan. Butuh kalian makan? Butuh. Kenapa kok kalian butuh makanan ini? Untuk mendapatkan apa? Energi. Terus apa lagi? Ada sandang, ada pangan. Oh, punya rumah kan? Ya. Fungsinya untuk apa ya rumah itu? Lebih ke tempat berlindung. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Kita disuruh mikir ini jawab. Mengapa ya manusia ini memiliki kebutuhan? Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, ya. Karena kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, kita itu tidak bisa melanjutkan hidup kita, ya. Contohnya, kan hari ini kita sudah makan. Besok perlu makan lagi apa enggak? Perlu. Nah, sistemnya berkelanjutan. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa ya hubungan antara kebutuhan dan keinginan manusia itu? Apa? Hubungannya adalah beriringan antara kebutuhan dan keinginan. Ketika kebutuhan kalian itu sudah terpenuhi, ketiganya itu ada sandang, pangan, papan itu sudah terpenuhi. Kalau kalian punya uang, maka keinginan bisa dicapai. Paham ya? Ya, belajar. Oke, lanjut ke pengertian kebutuhan dan keinginan. Dari Mas Angga, silahkan dibaca. Apa ya itu kebutuhan? Segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Oke, benar. Jadi kebutuhan itu poin intinya di sini harus dimiliki. Kalau dari ketiga kebutuhan itu tidak dimiliki, apa ya akibatnya kita sebagai manusia? Misal pangannya tidak terpenuhi. Kalau pangannya tidak terpenuhi, kita gimana? Meninggal karena tidak ada asupan energi yang masuk ke dalam tubuh. Kalau kita tidak punya pakan, tidak punya rumah, kita mau tinggal di mana? Kita nggak bisa buat berlindung. Terus kalau sandangnya nggak punya, gimana? Ya seperti itu ya. Bisa ya? Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dimiliki dan diperlukan oleh seseorang untuk apa? Bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Selanjutnya adalah keinginan. Mas Aksa. Merupakan fungsi tambahan yang dimiliki dari kebutuhan Kita oke, jadi intinya dari keinginan itu adalah fungsi tambahan. Jadi kalau kebutuhan kalian itu sudah terpenuhi, tapi kalian tidak punya uang atau belum punya uang yang cukup, keinginan ini bisa ditunda dulu. Jadi paham ya? Jadi nggak harus langsung kebutuhan keinginan harus. Nah, tapi kalau kalian nggak punya uang, apa bisa keinginannya terpenuhi? Enggak kan? Ya, paham ya? Oke. Nah, ini ada kasus, ada 2 orang ini naik sepeda. Jadi untuk kasus yang pertama ini, Riko dan temannya itu sedang bermain sepeda di lapangan. Nah, karena Rikonya ini terpeleset batu, Rikonya terjatuh dan mengakibatkan apa? Dengkulnya terluka. Nah, pada situasi tersebut, apa saja ya yang dibutuhkan Riko? Oke, alkohol boleh, obat merah, terus kapas,
Dari sini Mbak ada enggak? Bulan suci Ramadan umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa. Cuaca pada saat itu dari dan panas. Riko sudah merasa lapar dan haus. Sore hari Riko sudah memasak makanan dan minuman yang segar untuk berbuka puasa. Namun Riko merasa bahwa itu kurang untuknya sehingga ia membeli makanan lain di luar. Ia membeli gorengan, wortel, bubur, ayam hijau dan es buah. Menurut kamus, bagaimana perilaku Riko? Dapatkah kamu membedakan kebutuhan dan keinginan Riko? Ya, dari kasus 2 ini anak-anak ngerti ya ceritanya bagaimana? Sudah mengerti ya ceritanya bagaimana? Pada bulan puasa si Riko ini merasa lapar dan haus karena cuacanya panas. Nah, pada saat mau berbuka, ibunya itu sudah menyiapkan menu buka puasa, makan dan minuman. Akan tetapi si Riko ini merasa kurang. Dia ingin beli lagi di luar. Ada dia beli gorengan, kue, bubur kacang hijau dan es buah. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut kalian ini bagaimana ya perilaku Riko? Berlebihan. Jadi jawaban lain? Kurang merasa puas. Ya betul sekali. Nah, yang kedua, dapatkah kamu membedakan mana kebutuhan dan keinginan Riko? Kebutuhan Riko apa sih sebenarnya? Apa sih sebenarnya kebutuhan Riko? Makanan dan minuman untuk mereka itu Riko berbuka puasa. Nah, untuk keinginan Riko ada di sini tadi apa? Gorengan, kue, bubur kacang hijau dan es buah. Anak-anak bisa ya membedakan mana kebutuhan dan keinginan? Bisa, alhamdulillah. Lanjut, jenis-jenis kebutuhan manusia itu ada 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Coba untuk kebutuhan primer, Mbak. Ayo dibaca. Kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Dapat 3 macam kebutuhan primer, di antaranya pangan, sandang, papan. Oke, untuk kebutuhan primer ini sudah anak-anak sebutkan tadi di awal ya. Ada pangan, ada sandang, ada papan. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan mutlak harus dipenuhi oleh setiap individu manusia ya, harus ada. Terus untuk kebutuhan sekunder, Mbak, Kebutuhan yang menurut setelah kebutuhan primer dapat tidak terpenuhi. Ya, jadi untuk kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Kalau sudah ini terpenuhi, sudah ketiga ini sudah terpenuhi, lanjut ke kebutuhan setelah primer, yaitu kebutuhan sekunder. Contohnya apa saja? Telepon genggam, terus sepeda motor, sepatu, tas, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kebutuhan tersier itu kebutuhannya bagaimana, Bu? Jadi kebutuhan tersier itu kebutuhan setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu terpenuhi. Biasanya yang mewah-mewah kebutuhan tersier itu. Contohnya apa? Perhiasan, mobil mewah, pergi berlibur, entah berliburnya ke pantai, ke gunung, ke villa, dan membeli barang-barang bermerek. Itu ya, contoh dari tersier itu barang-barang mewah. Gitu. Terus, nah, untuk kebutuhan tersier ini dari masing individu itu berbeda, tergantung apa? Ekonomi dari seseorang, ya, ekonomi dan profesi dari seseorang, gitu, ya, tergantung. Selanjutnya, Bu Sela punya apa itu? Ada punya apa? Ada gambar tas. Bu Sela punya banyak ini. Nah, jadi nanti anak-anak bisa tanya ini termasuk kebutuhan apa ya? Jangan salah fokus sama ini ya, ini apa? Jeruk. Buat jeruk. Oke, coba di ini tas. Tas ini termasuk kebutuhan apa ya, Mbak Citra? Tersier, bisa tersier.
Stella mau membagikan anak-anak ini untuk berdiskusi kelompok. Ya, sudah dibagi kelompok. Ini ada lembar kerja. Dikerjakan dalam waktu 15 menit. Yuk. Yuk. Stella jelasin dulu ya. Ini untuk nama anggota kelompok, silahkan ditulis namanya siapa saja. Perintahnya jangan lupa dibaca, terus dikerjakan. Ya. Ingat, ini adalah kegiatan kelompok, jadi semua harus ikut berpartisipasi. Ya. Ikut mengerjakan, ikut berpendapat. Tidak boleh hanya 1-2 saja yang mengerjakan. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami kelompok 1? Bisa dipahami kelompok 1? Bisa. Sebelum presentasi, yuk kita berdiri dulu semuanya. Kita rilekskan dulu pikiran kita. Kita mau bikinnya senang. Yuk. Agak sini. Kamu sini. Oke. Nah, sini. Terus kamu tutup pokoknya jangan sampai itu ya, kena kursi. Oke, siap? 1, 2, 3. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, baru ke depan, baru ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang. Olahraga membuat kita muda, badan sehat, ringan lebih sehat, kuat cepat, jangan sampai jadi superstar, tidak malas seperti terlupakan. Oke, sudah selesai. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diterima nomor 1 yang dibutuhkan. Ini baliknya setelahnya ya. Tadi kan sudah dibahas. Langsung ke sini. Ya. Yuk. Lanjut ya. Jawabannya tidak. Bisa diterima nomor 1? Bisa. Lanjut. Bapak ditunda bisa diterima nomor 1? Bisa. Yuk lanjut ke mari membandingkan. Di situ kalian disuruh untuk memberi centang pada kebutuhan yang mendesak dan memberi silang pada kebutuhan yang tidak mendesak. Di situ ada gambar pakaian, makanan sama pasar malam, ya. Di sini yang merupakan kebutuhan mendesak yang mana? Nomor 2. Pakaian dan makanan dapat diterima nomor 1? Dapat diterima. Terus yang pasar malam ini kebutuhan tidak mendesak. Jadi di sini ya harus dimiliki dan diperlukan. Bisa diterima ya nomor 1? Bisa. Oke, lanjut keinginan tambahan. Fungsi tambahan jika ada gitu ya. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk nomor 2. Ada soal evaluasi. Ini dikerjakan secara individu 10 menit setelah Bu Sela nanti membagikan. Yuk dikerjakan sendiri-sendiri, dikasih namanya, kelasnya, nomor absennya. Kalau tugas individu berarti harus dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo 10 menit.
Iya. Selanjutnya adalah refleksi. Ada pertanyaan lagi di sini. Kalian kan sudah mendapatkan materi dari Bu Sela, sudah mendapatkan kasus juga. Apa ya yang membuatmu tertarik saat pembelajaran hari ini? Apa? Yang membuatmu tertarik? Presentasi. Boleh, baik. Terus apa lagi? Apa? Ada? Terus apa lagi? Kalian suka nggak kalau pembelajarannya itu memakai video seperti ini tadi, terus memakai PowerPoint? Suka? Suka. Terus nomor 2, bagaimana perasaanmu setelah proses pembelajaran hari ini? Senang. Nah ini yang paling penting. Apa yang terpenting yang dapat kamu pelajari dari proses pembelajaran hari ini? Yang terpenting apa? Kalian bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan tadi dibedakan menjadi 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Anak-anak sudah bisa membedakan kan mana pengertiannya dari ketiga itu? Sudah bisa ya? Juga sudah bisa menyebutkan mana ya yang termasuk kebutuhan primer, mana ya yang termasuk kebutuhan sekunder, dan mana ya yang termasuk kebutuhan tersier. Sudah bisa membedakan ya? Ya, lanjut nomor 4. Apakah kamu puas dengan proses pembelajaran hari ini? Puas. Puas. Terima kasih kalau sudah puas. Baik, anak-anak. Tepuk. Tepuk tunggal. Tapi kalau bisa dengan tepuk tunggal, tepuk gandanya juga ya. Tepuk ganda. Tapi kalau bisa cuma bilang ganda, anak-anak bilang ganda gitu ya kan, nggak pakai tepuk, jadi nggak harus tepuk. Konsentrasi. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Kok baru? Tepuk tunggal. Tepuk
2.